Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2481 alasan yang tidak bisa diceritakan. Tentu saja, jika kau tidak sabar untuk bertarung denganku dalam pertarungan yang menentukan, aku setuju. Sayang sekali, Li Fugui berhenti di sini. Sanxing bertanya, apa yang disayangkan? Li Fugui berkata dengan sungguh-sungguh, belum lagi kamu akhirnya turun gunung, dan kamu belum punya beberapa hari untuk bersenang-senang, dan kamu harus memulai pertempuran yang menentukan denganku. Jika kamu menang, tidak ada yang perlu disesali. Tetapi jika kamu kalah, kamu akan mati di negeri asing, dan kamu tidak akan bisa menikmati dunia ini sebelum kamu mati. Aduh! Apakah kamu tidak ingin bahagia dalam hidup ini? Dengan keadaanmu sekarang, aku ingin tahu, apakah kamu bahagia? Apakah kamu bahagia? Sanxing terdiam, tidak tahu bagaimana membantah sejenak. Zhenren Mengxian memegang gelas anggur dan bertanya kepada Li Fugui, Tuan Li, bisakah Anda memberitahu kami sekarang di depan kami bagaimana Anda berencana untuk melawan kami? Li Fugui berkata dengan serius, ini sederhana. Saya mengirim seseorang untuk memberikan Anda surat tantangan. Ketika pertempuran yang menentukan tiba, tentu saja saya sendiri akan melawan kalian bertiga. Kui Sao, Xuan Ming dan Fumo Yuanzong di sampingnya tiba-tiba melebarkan pupil mereka. Saudari Ming tiba-tiba berdiri dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Fugui, apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih akan membantuku? Saudari Ming meraih bahu Li Fugui dan berkata, Fugui, memang benar kamu kuat, tetapi lihat, orang yang duduk di depanmu bukanlah kepala keluarga, atau tetua sekte, tetapi 3 master sekte dari 3 dari 6 sekte utama. Efektivitas tempur mereka berada di puncak piramida di seluruh dunia seni bela diri kuno. Tetapi sekarang, kamu berencana untuk bersaing dengan mereka bertiga sendirian, bukankah kamu sedang melemparkan dirimu ke dalam api? Kui Sao juga buru-buru membujuk, Saudara Li, saya pikir kamu harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati, dan kamu tidak boleh bertindak gegabah. Li Fugui tersenyum tidak setuju dan berkata, tidak masalah, kata-kata yang diucapkan dan air yang tumpah. Karena saya baru saja mengatakan bahwa dalam pertempuran yang menentukan, 3 master sekte dapat menyerang saya sesuka hati. Meskipun mereka bertiga tergerak, namun, untuk berjaga-jaga, pemimpin Sanxing tetap berdiri dan berkata kepada Li Fugui dengan terus terang, Tuan Li, kata-kata saja tidak cukup. Lagi pula, kau dan aku sekarang adalah musuh. Kali ini kita datang ke negara pulau untuk pertempuran yang menentukan, dan pada akhirnya, kau atau aku yang akan mati. Dalam situasi ini, kau sekarang memperlakukan kami dengan hangat. Apakah kau pikir kami bisa merasa tenang? Li Fugui tampak santai dan tulus, dan bertanya, jadi, apa maksud Tuan Sanxing? Sanxing berkata dengan serius, jika kau ingin kami bersenang-senang di sini selama beberapa hari dengan tenang, Tuan Li dapat menulis surat jaminan untuk berjanji bahwa kau tidak akan menyerang kami dalam beberapa hari ke depan, dan tidak akan diam-diam. Kata-kata Sanxing belum selesai. Li Fugui bersumpah, apa susahnya? Bukankah ini hanya surat jaminan? Saudari Ming, Wakil Direktur Eksekutif Biro ke-6, ada di sini hari ini. Aku akan menulis surat jaminan kepadamu di depan semua orang. Jika selama periode ini, aku membiarkan salah satu dari kalian, termasuk murid-murid dari 3 sekte utama kalian, terluka, maka aku, Li Fugui, akan dengan sukarela mengundurkan diri dari dunia seni bela diri kuno dan sepenuhnya pensiun ke pegunungan. Tanpa diduga,
Master Meng Tian berkata dengan tergesa-gesa, ini tidak cukup. Li Fugui berkata sambil tersenyum, kalau begitu katakan padaku, apa lagi yang kamu inginkan? Master Meng Tian berkata kata demi kata, jika memungkinkan, kamu juga perlu menambahkan desa Xiaoxi ke dalamnya. Kui Sao tidak dapat mendengarkan lagi. Dia berdiri, mengerutkan kening dan berkata, 3 Master Sekte, apakah kalian terlalu sombong? Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa dengan kekuatan kalian, kalian pasti dapat mengalahkan Master Lembah Li? Alasan mengapa Saudara Li memperlakukan kalian dengan begitu hangat sekarang adalah, terus terang saja, hanya untuk meredakan hubungan dengan kalian dan memberimu jalan keluar. Tidak apa-apa kalau sekarang kalian tidak tahu bagaimana cara bersyukur, tetapi kalian malah bisa membuat tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu. Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Kui Sao, tidak apa-apa. Aku benar-benar ingin ketiga Master Sekte memiliki pemahaman yang lebih dalam tentangku dan menghilangkan kesalahpahaman di antara kita. Karena Master Sekte Meng Xian mengatakan bahwa desa Xiaoxi harus ditambahkan, maka aku akan menambahkannya. Saat dia mengatakan itu, Li Fugui menatap ketiga Master Sekte di seberangnya dan berkata kepada mereka dengan terus terang, baiklah, kecuali yang tentang pensiun ke pegunungan. Jika aku melakukan sesuatu kepadamu selama periode ini, aku juga akan menyerahkan desa Xiaoxi kepadamu untuk dikelola. San Xing, Zenren Meng Xian dan Patriark San Chun bukanlah orang bodoh. Meskipun mereka tidak tahu mengapa sikap Li Fugui terhadap mereka berubah setelah dia datang ke negara pulau, berdasarkan pengalaman mereka bertemu dengan banyak orang selama bertahun-tahun, mereka menyimpulkan bahwa kali ini Li Fugui benar-benar ingin berteman dengan mereka. Sambil memandangi hidangan lezat di atas meja dan hiruk-pikuk dunia di luar jendela, ketiganya memutuskan untuk bersantai. Baiklah, Tuan Li sudah mengatakan banyak hal, kami setuju. Tanggal pertempuran yang menentukan telah ditunda. Mari kita bersantai di kota Dongjing selama beberapa hari ke depan. Sebenarnya, mereka sudah cukup lelah akhir-akhir ini. Sebagai pemimpin sekte, seseorang tidak hanya harus mempertimbangkan perkembangan sekte, tetapi juga bagaimana mendapatkan lebih banyak sumber daya vitalitas. Sejak mereka berselisih dengan Li Fugui, mereka hampir tidak bisa tidur nyenyak. Sekarang, Li Fugui mengambil inisiatif untuk mengulurkan cabang zaitun dan membuat jaminan di depan 3 pemimpin sekte lainnya dan Sister Ming bahwa dia tidak akan menyerang mereka sebelum pertempuran yang menentukan. Jika mereka masih menghadapi Li Fugui dan yang lainnya, itu akan menjadi aib bagi pemimpin sekte. Setelah ketiga orang itu mengangguk, Li Fugui segera meminta seseorang untuk mengambil pena dan kertas. Setelah menulis apa yang disebut surat jaminan di depan umum, ia menandatangani dan menyegelnya. Setelah menyerahkan surat jaminan kepada San Xing, Li Fugui berkata sambil tersenyum, ketiga pemimpin sekte, sekarang kalian bisa merasa bebas untuk bersantai di sini, kan? San Xing menyerahkan surat jaminan kepada Zenren Meng Xian dan Patriark San Chun, yang membacanya masing-masing, lalu meletakkannya di lengan mereka. Kemudian dia menatap Li Fugui dengan sedikit keraguan dan bertanya, Tuan Li, sebelum Anda datang ke sini, Anda bersumpah untuk menghancurkan 3 sekte utama kami. Mengapa Anda tiba-tiba ingin menunjukkan niat baik kepada kami sekarang? Li Fugui tentu saja tidak akan memberitahu orang-orang di depannya tentang mimpinya tentang kelahiran ras iblis. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, 3 Master Sekte, bukan aku, Li Fugui, yang harus melawan kalian sampai mati, tetapi kalian menekan kami selangkah demi selangkah. Kali ini, aku mengundang kalian ke negara kepulauan. Di satu sisi,
untuk meredakan permusuhan di antara kita. Ketika kita memiliki pemahaman yang lebih dalam satu sama lain, mungkin kita bisa hidup rukun tanpa menggunakan pisau dan senjata. Di sisi lain, aku juga tahu bahwa kalian semua master sekte telah mencapai tingkat kultivasi ini dan terjebak dalam kemacetan. Jika kalian ingin menerobos kemacetan, kalian harus pergi ke dunia dan mengamati perpisahan dan kematian di dunia sekuler, sehingga dapat menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu di hati kalian dan membuat terobosan lebih lanjut. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri kuno yang telah mencapai keabadian dalam ribuan tahun. Jika saya dapat membantu orang lain dan mencapai keabadian dalam kehidupan ini, maka hidup saya tidak akan sia-sia. Kata-kata Li Fugui membuat semua orang pusing. Tidak seorang pun tahu mengapa Li Fugui berubah begitu banyak. San Xing, San Jun, dan Meng Xian saling berpandangan, lalu berdiri dan berkata kepada Li Fugui, "Guru Li, untuk saat ini jangan bicarakan konflik di antara kita. Karena kita punya anggur yang enak dan makanan yang lezat, mari kita mulai makan. Ayo, kita minum segelas anggur ini bersama-sama." Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, kita bicarakan minumnya nanti saja. Sekarang ada yang ingin aku bicarakan dengan ketiga pemimpin sekte." Ketiganya menatap Li Fugui dengan rasa ingin tahu. San Xing bertanya, "Ada apa?" Li Fugui berkata terus terang, "Aku baru saja mengatakan bahwa jika kamu memasuki dunia sekuler seperti ini sekarang, itu mungkin akan memengaruhi kondisi pikiranmu untuk berkultivasi di dunia sekuler. Kamu juga telah melihat bahwa Kui Sao dan Xuan Ming Tianxi semuanya telah berubah menjadi paman muda. Jika kamu bersedia, aku dapat meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa bahan dan membuat penyamaran sederhana untukmu. Dengan cara ini, ketika kita keluar besok, kita tidak akan menarik lebih banyak perhatian, dan kemudian kita dapat sepenuhnya menyembunyikan identitas kita dan berbaur dengan orang-orang di dunia sekuler." Ketiganya dengan mudah menyetujui hal ini. Setelah pihak lain mengangguk, Li Fugui memanggil Liu Xia, memberinya daftar, dan memintanya untuk membeli semua barang secepat mungkin. Setelah makan malam, Liu Xia membawa beberapa barang ke kamar Li Fugui. Awalnya, ia berencana untuk bernostalgia dengan Li Fugui dan membicarakan isi hatinya. Tetapi San Xing dan yang lainnya juga tinggal di kamar Li Fugui. Jadi Liu Xia hanya bisa melupakan pikirannya untuk sementara waktu. Setelah menyerahkan materi kepada Li Fugui, Liu Xia kembali ke kamarnya dengan sedikit kekecewaan. Li Fugui menghabiskan waktu kurang dari setengah jam untuk mengubah penampilan San Xing dan yang lainnya. Setelah mengganti pakaian ketiga orang itu dengan pakaian modern yang disiapkan oleh Liu Xia, dia tersenyum dan berkata, "Kalian bertiga, kalian bisa keluar dengan penampilan kalian saat ini besok." Setelah San Xing mengucapkan terima kasih, dia meninggalkan ruangan. Namun, mereka bertiga tidak berpisah saat keluar, melainkan dituntun oleh staf di luar pintu menuju kamar San Xing bersama-sama. Begitu memasuki pintu, San Jun berdiri di depan cermin, memandangi dirinya sendiri yang kini tingginya 1,65 meter, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. "Kau tahu, Master Li memang cukup cakap. Lihat, apakah aku sudah tumbuh jauh lebih tinggi sekarang?" Mendengar ini, Meng Xian berkata sambil tersenyum, "Saudara San Jun, apakah kau lupa namamu, meskipun kau sedikit lebih tinggi sekarang? Setelah penyamaranmu disingkirkan, bukankah kau masih Grandmaster San Jun?" Grandmaster San Jun mengerutkan kening, berbalik dan melirik Master Meng Xian, dan berkata dengan tidak sabar, "Bisakah kau berbicara dengan baik? Jika kau masih berbicara kepadaku seperti ini, maka kita tidak perlu melanjutkan pembicaraan." Melihat itu Grandmaster San Jun hendak pergi.
Sanxing tersenyum dan berkata kepadanya, "Saudara Sanchun, tunggu sebentar." Sanchun berhenti dan bertanya, "Katakan padaku, apa lagi yang terjadi?" Sanxing berkata terus terang, "Saudara Sanchun, apa pendapatmu tentang apa yang terjadi hari ini?" Sanchun mencibir, "Apakah kamu masih perlu bertanya? Li Fugui pasti takut." Tetapi Zhenren Mengxian tidak berpikir demikian, dan langsung membalas, "Melarikan diri, mata mana di antara kamu yang melihat bahwa Li Fugui takut? Jangankan hal lain, meskipun Li Fugui tidak membawa banyak orang ke negara pulau kali ini, kamu juga melihat orang macam apa yang dia pimpin. Kecuali 3 pemimpin sekte lainnya, gadis asing Jenny adalah ratu darah dari klan darah, dan gadis kecil yang tampak unik itu adalah Lu Linger dari klan peri. Selain itu, Chang Qiong dan Dimu, Del, kekuatan mereka sekarang cukup untuk menandingi kita. Selain orang-orang besar di dunia seni bela diri kuno ini, Saudari Ming juga ada di antara mereka. Siapapun dari orang-orang ini mampu menantang sekte manapun. Kau benar-benar mengatakan bahwa Li Fugui takut?" Sanchun bertanya, "Karena Li Fugui sekuat yang kau katakan, mengapa dia tidak melawan kita dan membunuh kita semua? Apakah kau benar-benar berpikir Li Fugui begitu baik dan siap membantu kita menerobos kemacetan?" Mengxian mengerutkan kening dan berkata, "Sebenarnya, aku juga bingung dengan apa yang kau katakan. Saudara Sanxing, katakan padaku apa yang terjadi dengan masalah ini." Sanxing merenung dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang direncanakan Li Fugui. Aku merasa bahwa apa yang dia katakan kepada kita hari ini pasti benar. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa dia berusaha bersikap baik kepada kita? Yah, kita telah sibuk selama beberapa hari terakhir ini, dan para murid di sekte juga tidak santai. Karena Li Fugui berencana memberi kita waktu untuk memulihkan diri, sebaiknya kita beristirahat dan membiasakan diri dengan lingkungan. Pada saat yang sama, kita semua harus lebih berhati-hati dan melihat mengapa Li Fugui memiliki rencana ini setelah kita selesai." Mendengar ini, Guru Mengxian berkata, "Ini adalah satu-satunya cara sekarang." Sanchun tiba-tiba mendapat ide, dan bertanya kepada mereka berdua, "Bagaimana menurutmu? Sementara itu, bisakah kita melakukan sesuatu pada Li Fugui?" Meskipun dia tidak mengatakan kata-kata selanjutnya, mereka berdua tahu apa yang akan dia lakukan melalui sorot mata Sanchun. Sanxing menolak dengan tegas, "Saudara Sanchun, kami adalah pemimpin sekte besar. Setelah penikaman semacam ini di belakang keluar, 3 sekte utama kami akan kehilangan semua wajah mereka. Hanya perlu berhati-hati baru-baru ini." Sanxing mengangguk dan berkata, "Ya, inilah yang harus kita lakukan baru-baru ini. Tetapi menilai dari apa yang terjadi hari ini, Li Fugui tiba-tiba melemparkan cabang zaitun kepada kami. Dengan cepat, begitu Sanxing mengatakan ini, Sanchun berkata dengan keras, "Omong kosong kan? Sejak Li Fugui debut, kita sudah dijepit ke tanah dan digosok. Dan sekarang dia berencana untuk buang air besar di kepala kita. Karena kamu baru saja mengatakan bahwa kamu ingin menyelamatkan muka. Apakah itu berarti kita tidak malu untuk mengikuti Li Fugui dan tunduk padanya? Aku tidak peduli apa yang kalian berdua pikirkan tentang masalah ini baru-baru ini. Pokoknya, aku akan bersenang-senang selama beberapa hari ke depan. Ketika pertempuran yang menentukan dimulai dalam beberapa hari, aku pasti akan membunuh Li Fugui." Bersambung.